Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topik kita UN, ujian nasional ditiadakan, dan ujian penyetaraan bagi kejar paket. Tentu senang, tapi ada juga yang tidak senang. Anda senang nggak UN dihapus? Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim membuat surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional. Ujian nasional ditiadakan, tetapi ada ujian sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Apa untung ruginya? Ikuti berikut ini. Untungnya semua tidak ribet, semua tidak susah, dan semua tidak mengalami tugas-tugas yang menegangkan. Tugas-tugas yang betul-betul membuat konsentrasi semua bangsa Indonesia ketika ujian nasional. Ada penjagaan soal, melibatkan polisi, melibatkan pejabat, kemudian siswa harus ikut bimbingan belajar, kemudian siswa harus belajar mati-matian, lalu di ujian nasional ada standar lulus dan tidak lulus. Dan sakitnya kalau tidak lulus, sakitnya kalau skor kita sangat rendah dibanding yang lainnya. Kita bergembira, tapi tunggu dulu, ada beberapa hal yang harus diantisipasi dampak dari ujian nasional yang ditiadakan. Dampak apa saja? Berikut ini. Dampak yang harus diantisipasi, yang pertama adalah penurunan standar. Ketika ujian nasional yang standarnya sama se-Indonesia ditiadakan, diserahkan sekolah masing-masing, dampak negatifnya akan terjadi penurunan kualitas pendidikan anak-anak, karena tidak ada alat ukur yang baku senasional. Tentu dampak ini bisa diatasi oleh sekolah yang bersangkutan untuk mengubah cara mengajarnya, mengubah cara ujiannya, dan betul-betul soal itu diukur sesuai dengan ukuran ujian nasional yang terjadi di sekolah itu, tapi harus memperhatikan konteksnya. Jika tidak, sekolah yang baik akan tambah baik, sekolah yang biasa-biasa akan tambah buruk karena tidak memperhatikan kualitas ujiannya. Jadi kualitas ujian sekolah harus diperbaiki sesuai dengan pola-pola ujian nasional. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua nanti akan terjadi sekolah yang betul-betul tidak bisa masuk ke peringkat bagus, dan ada sekolah yang peringkat bagus. Artinya betul-betul ada kontrol yang kuat dari para pengawas pendidikan untuk melihat mutu dan menu ujian sekolah. Jadi betul-betul ada kontrol di dinas pendidikan masing-masing untuk melihat, mengawasi, mensupervisi sekolah itu ketika melakukan ujian sekolah. Dampak yang ketiga berikut ini. Dampak yang ketiga, bisa jadi mutu pendidikan kita lebih rendah dibanding negara-negara lain karena kita tidak bisa melihat keseluruhan. Tetapi di Indonesia akan diatasi dengan asesmen, dengan pengukuran yang diambil acak dari berbagai sekolah untuk melihat standarnya. Tetapi bagaimanapun ada yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini jangan-jangan lebih banyak, dan ketika dikelompokkan menjadi angka yang membuat pendidikan di Indonesia menjadi turun. Tapi tidak apa-apa, mari kita coba. Nah, dampak yang keempat berikut ini. Dampak yang keempat, kekagetan guru. Tadinya guru bersenang-senang tidak memikirkan soal-soal ujian karena sudah dipikirkan oleh Jakarta, karena sudah dipikirkan oleh provinsi, karena sudah dipikirkan oleh tim ujian nasional. Sekarang guru harus berubah
sikap, berubah perilaku, dan berubah menjadi orang yang harus betul-betul peduli pada ujian sekolah. Tapi ingat, yang belajar itu murid, murid menjadi tumpuan utama. Kekagetan guru ini bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Menjadi negatif, memikirkan ujian nasional, tidak memikirkan peserta didik, tapi yang positif, bagaimana mengorangkan guru, memanusiawikan guru, dan murid menjadi tujuan utama. Harapan kita pendidikan Indonesia harus maju. Semoga ujian nasional ditiadakan untuk memajukan pendidikan Indonesia, asalkan semua guru, semua orang tua, dan semua kepala sekolah, pengawas bersatu padu bagaimana mengunggulkan anaknya melalui kekuatan sekolah. Begitu ya. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yatno Bintang.